Untuk pertemuan pembahasan ini merupakan awal mula pembahasan setelah pertemuan ATS. Jadi kalau sebelum ATS itu pembahasan sangat soal, nah setelah ATS kita membahas mengenai pengenalan sinyal digital atau sinyal listrik. Jadi lebih fokusnya listrik. Ini saya sampaikan dulu pengantarnya seperti apa sih sinyal listrik dan seperti apa konsepnya. Nah, kalau sebelum ATS, pengolahannya teman-teman banyak mengenai transformasi Laplace. Inilah samaan S fungsi transfer itu menggunakan transformasi Laplace. Sinyal listrik ini teman-teman perlu mengetahui ulang untuk transformasi Laplace. Nah, untuk basicnya kita sampaikan dulu untuk basicnya. Jadi sinyal pada umumnya itu berawal dari bentuk sinyal kontinus. Ini sinyal kontinus. Sinyal kontinus konsepnya adalah menurunnya mana pada setiap waktu. Ini disebut dengan sistem kontinus. Jadi tidak ada yang tidak linear atau apa. Sedangkan untuk sinyal listrik itu hanya ada pada waktu tertentu saja. Jadi hanya sampel-sampelnya aja. Ini bedanya sinyal kontinus dan sinyal listrik. Jadi bedanya dari sini. Sinyal listrik itu panggilan sampelnya ini bisa dipengaruhi oleh sampling. Jadi bedanya ini sama ini yang atas ini periode samplingnya kecil, makanya dia rapat. Sedangkan ini periode samplingnya besar, makanya dia rendah. Tapi basic awalnya itu berawal dari sinyal kontinus yang ini. Jadi dari sinyal kontinus kemudian disampling menghasilkan namanya sinyal listrik. Baru nanti kalau dari sinyal listrik dikuantifikasikan itu akan menghasilkan sinyal digital. Di prosesnya untuk menghasilkan sinyal digital itu teman-teman gambarkan itu adalah sinyal kontinus, kemudian nanti akan menghasilkan sinyal listrik, kemudian akan menghasilkan sinyal digital di prosesnya. Juga sinyal kontinus yang disampling menghasilkan sinyal listrik, kemudian sinyal listrik yang dikuantifikasi akan menghasilkan sinyal digital. Itu untuk prosesnya. Nah, ini sinyal digital. Jadi dari sinyal listrik tadi ini namanya dikuantifikasikan sehingga menghasilkan sinyal digital. Untuk prosesnya dari sinyal kontinus listrik transfer itu kira-kira gambaran. Nah, kemudian untuk transformasi fluid, teman-teman bisa belajar ulang konsepnya seperti apa. Harusnya itu sudah dijelaskan di sinyal listrik tadi. Kemudian ini saya ingin sampaikan lagi mengenai saya akan sampaikan ini karena sangat ini bisa di Nah, untuk yang kemudian untuk sinyal deterministik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sinyal periodik dan sinyal non periodik. Nah, itu teman-teman bisa cek juga di PPT-nya untuk sinyal periodik. Jadi sinyal periodik ini terdiri dari tiga jenis sinyal, salah satu contohnya ada sinyal sinusoida, kemudian sinyal kompleks periodik dan sinyal Schrödinger. Sinyal non periodik kira-kira ini. Nah, basic dari sinyal periodik ini nanti akan mengarah ke sinyal listrik. Nah, kalau sinyal periodik itu lebih ke arah sinyal kontinus. Ini sinyal periodik jadi memang dia sifatnya periodik dan kontinus. Jadi karena dia kontinus juga, jadi dia berulang-ulang. Jadi sinyal sinusoida salah satu contohnya, kemudian ada contoh juga di tutorial. Nah, ini ada contohnya lagi, yang ini sinyal kompleks periodik. Nah, nanti ada kompleks periodik yang disebut sinyal almost periodik. Nah, bedanya apa kompleks periodik dan almost periodik? Kalau kompleks periodik perbandingan rasio antara
frekuensi komponennya merupakan bilangan nasional. Jadi perbandingan frekuensi ini sifatnya adalah bilangan rasional. Sedangkan almost period ini perbandingan rasio antar frekuensinya bukan merupakan bilangan nasional. Jadi perbedaannya kompleks, almost kalau kompleks bilangan nasional, almost bukan bilangan nasional. Jadi kita akan ketemu yang akar-akar ya. Itu hanya ada di sinyal almost period. Jadi bilangannya bukan bilangan nasional. Kemudian ada sinyal rasio random. Nah ini selama sinyal waktu tentu sinyalnya memang juga random, jadi memang sinyalnya ada, tapi berulang setiap waktu tertentu. Nah kemudian untuk sinyal tadi periodi, biasa ada sinyal non periodi. Hasil adalah sinyal sinyal digambarkan dalam bentuk bersamaan yaitu eksponen. Nah misalnya pangkat 0,2 atau ESP 0,2. Untuk sinyal A digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini dan sinyal transfer ada juga sinyal step. Nah nanti di sinyal itu teman-teman akan ketemu sinyal dasar yang membangun sinyal DC. Jadi sinyal step ini dinyatakan dengan itu sama dengan 1 untuk itu lebih besar sama dengan 0, kalau itu sama dengan 0 untuk itu kurang dari 0. Jadi dia akan bernilai 1 untuk T lebih besar dari 0. Jadi kalau T lebih besar dari 0, dia nilainya sebagai amplitudonya adalah 1. Nah untuk yang T kurang dari 0, dia akan minus 0. Nah teman-teman bisa perhatikan untuk proses sifat matematik dari simulasi ini. Jadi misalnya kalau tadi XT digambarkan dengan itu menyatakan dengan gambar A ini, XT sama dengan 0,8 UT minus 2,6. Nah maksudnya ini adalah 0,8 ini adalah sinyal amplitude-nya. Jadi sinyal UT yang awalnya bernilai 1 itu dikalikan dengan amplitude-nya menjadi 0,8. Makanya di sini tingginya jadi 0,8. Sebelumnya tinggi 1 jadi 0,8. Nah kemudian T-nya dikurangi 2,6. Nah T kurang 2,6 ini maksudnya adalah sinyal UT itu digeser ke kanan sejauh 2,6. Makanya di sini nilainya nggak dari 0, tapi nilainya dari titik 2,6. Diperhatikan kalau dia nilainya minus itu digeser ke kanan sejauh 26 itu sendiri. Kemudian kalau plus misalnya contoh dulu, ini 1,1 UT plus 2, ini minus 1,1, jadi amplitude-nya ini jadi minus 1,1. Digeser sejauh 2. Itu kirinya jadi semua. Digeser ke kiri sejauh 2 step atau 2 akses dari kira-kira kemudian teman-teman paham. Kemudian ini sinyal rem. Nah ini konsep awalnya ini adalah dari sinyal step time. Jadi kalau sinyal step itu bernilai 1 untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Nah kalau yang rem ini kelipatan. Jadi kalau tadi T-nya 1 berarti bernilai 1A. Kalau T-nya 2 jadi 2A. Kalau T-nya ini 5 berarti jadi 5A tingginya. Nah, jadi bentuknya dia miring seperti ini. Ini juga konsepnya sama, 1,8 RT minimal. Jadi dari sinyal remnya yang dinyatakan dengan ini, tingginya itu jadi 1,8 kalinya dari A. Kemudian T minima, hati-hati, T minima artinya adalah sinyal tersebut digeser ke kanan sejauh 5. Jadi minus ini ke kanan, kalau plus yang kayak tadi, nah ini plus ini digeser ke kiri. Jadi hati-hati untuk definisi min sama plusnya. Kalau min digeser ke kanan, kalau plus digeser ke kiri. Kemudian selanjutnya adalah sinyal segitiga. Nah ini teman-teman mungkin butuh
persamaannya. Jadi kira-kira membangun sinyal segitiga ini adalah persamaan. Kemudian ada sinyal signum, nah ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada sinyal sin, di mana dinyatakan dengan sin Vt per Vt. Untuk T sama dengan 0. Itu kira-kira untuk pengantar mengenai sebelum kita masuk ke sinyal diskrit dan deterministik lainnya, karena basicnya ini ada di sini. Selebihnya yang tidak saya jelaskan di sini, teman-teman bisa baca sendiri atau review ulang dari mata kuliah sinyal dan sistem. Gitu. Terima kasih.